Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala syarika lahu ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani amma ba'd. Thulabat thalibat MGW kelas 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita pada mapel akidah, dan sekarang kita langsung saja masuk pada pelajaran ke-8 dengan judul lanjutan bab berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid berhati-hati dari hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah apa itu? Ya. Lalu yang kedua, murid terdidik untuk mencintai apa yang datang dari Nabi dan mengamalkannya. Ya. Lalu yang ketiga, murid dapat menyingkap bahaya orang munafik terhadap umat Islam ini. Nah, ya, ini ada beberapa dalil, ya, dan ini diwajibkan untuk menghafal semuanya ini. Ya. Taib yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmul jahiliyati yabghun?" Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Lihat, ya. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapa yang lebih bagus hukumnya daripada Allah bagi orang yang yakin, ya. Nah, surat Al-Maidah ayat 50. Lihat kosakata. Ya, di situ ada penjelasan. Allah bertanya, "Afa hukmul jahiliyah?" Apakah hukum jahiliyah? Maksudnya hukum jahiliyah itu apa? Hukum jahiliyah yaitu semua hukum yang tidak bersandar dari kitab Allah dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi orang-orang munafik di sini disifatkan mereka mencari hukum selain hukum Allah dan hukum Rasul, begitu. Taib. Kemudian dalil yang kedua, An Abdillah ibni Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ya, tadi la yu'minu kurung buka, lima ji'tu bihi kurung tutup, begitu. Qala an-Nawawi hadithun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Berkata Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis ini sahih yang kami riwayatkan dalam kitabul hujjah dengan sanad yang sahih, ya. Tadi Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian. Maksudnya lihat di kosakata, tidak beriman dari salah seorang dari kalian, yakni tidak mendapatkan keimanan yang sempurna, ya. Hatta sampai dia itu yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai hawanya, lihat hawa maksudnya adalah keinginan dan kecintaannya, taba'an lima ji'tu bihi, lihat kosakata, mengikuti apa yang aku bawa, yaitu mencocoki apa yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terjemahan enaknya kalau kita akan baca, ya, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya itu tunduk terhadap apa yang aku bawa, kata Nabi. Ya, jadi keimanan seorang itu tidak benar sampai keinginannya, ya, hawa nafsunya itu tunduk terhadap dalil, terhadap apa yang dibawa Nabi. Ya, jadi contoh gampangnya begini, ketika Nabi mengatakan bagi laki-laki, ya, itu misalkan, ya, ini misalkan Nabi itu berjenggot, ya, berarti laki-laki itu ya berjenggot, ya. Tidak boleh kemudian, wah, penginku jenggotnya dikerok, misalkan. Berarti ini menyelisih Nabi, begitu. Nabi juga mengatakan bahwa wanita itu haruslah menutupi auratnya, menutupi dengan hijabnya. Wah, aku nggak pengen, buka aja. Berarti dia itu hawa nafsunya menyelisih perintah Nabi, dipahami, ya. Nah, dan banyak, sekian banyak. Jangan kira syariat Islam itu hanya potong tangan, kemudian potong leher alias kisos, ya. Bukan. Hukum Islam, hukum Nabi, hukum Allah Subhanahu wa taala itu menyeluruh dalam seluruh kehidupan. Saya sudah sampaikan juga, ya. Bahkan masuk WC pun kita harus mendahulukan dalil. Piye? Masuk WC doa dulu. Wes, jangan sampai jadi orang-orang maaf ya yang enggak berilmu itu, ya. Wes masuk WC pokoknya masuk WC. Masuk WC tangan kaki kiri dulu. Ya, jangan sampai hawa nafsu kita, wah, salah, kaki kanan dulu. Ini namanya hawa nafsunya, ya, yang dia ikuti, bukan Nabi. Nah, kata Nabi, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya tadi itu
tunduk terhadap ajaran Nabi. Paham kan? Nah, ya. Kemudian dalil yang ketiga, wa qala Sya'bi, dan berkata Imam Asy-Sya'bi, ya, beliau ini seorang tabi'in, ya, beliau seorang tabi'in, kana baina rajulin minal munafikin. Ini tolong kurung buka ya. Kana baina rajulin minal munafikina. Berkata Imam Asy-Sya'bi bahwa telah terjadi perselisihan antara orang munafik wa rajulin minal yahudi khusumatun. Ya. Ada perselisihan antara seorang munafik dan seorang Yahudi. Khusumah itu ya perselisihan. Munafik, lihat, munafik itu orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran, jelas ya. Jadi ada orang yang munafik versus orang Yahudi, berselisih. Ya. Faqala al-yahudu, faqala al-yahudiyu. Yahudi itu mufrad, Yahudu itu jamak. Jadi Yahudiyun itu mufrad. Berkata si orang Yahudi ini, seorang Yahudi ini, dia mengatakan, natahakamu ila Muhammadin. Ayo kita berhukum kepada Nabi Muhammad. Ya. Li'annahu arafa annahu la ya'khudur rishwata. Karena si Yahudi ini dia tahu kalau Nabi Muhammad itu tidak akan mengambil rishwah. Apa itu rishwah? Rishwah itu suap. Yaitu apa yang diberikan oleh salah satu dari dua pihak yang berselisih pada hakim atau yang lainnya untuk dimenangkan perkaranya. Ya. Jadi orang Yahudi ini malah ngajak untuk apa? Berhukum kepada Nabi Muhammad. Ayo kita langsung ke Nabi Muhammad. Karena dia tahu kalau Nabi Muhammad itu tidak akan mengambil suap. Wa qalal munafik, akan tetapi si munafik ini malah mengatakan, nataha kamu ilal Yahudi. Oh jangan ke Nabi Muhammad. Kita berhukum kepada orang Yahudi saja. Aneh kan? Jadi orang Yahudi ini malah ngajak ke Nabi Muhammad. Si munafiknya yang ngomong seolah-olah dia itu Islam malah ngajak ke orang Yahudi. Ya. Li'ilmihi annahum ya'khuduna rishwah, karena dia tahu kalau orang Yahudi itu akan mengambil suap. Ya. Apa akhirnya yang terjadi? Fattafaqa an ya'tiya kahinan fi Juhainata fayatahakama ilaihi. Ya, maka kemudian mereka berdua pun sepakat untuk datang kepada seorang kahin. Kahin itu apa? Dukun, yaitu orang yang mengambil berita dari pencuri pendengaran, yaitu setan yang menyatakan mengetahui ilmu gaib pada waktu yang akan datang. Mereka malah sepakat untuk datang ke dukun tadi yang berada di daerah Juhainah. Juhainah itu nama satu suku yang terkenal dari bangsa Arab. Ya, jadi malah datang ke si dukun tadi. Ya. Fanazalat, lalu turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala, alam tara ilal ladzina yaz'umun. Ya, tidakkah kau melihat kepada orang-orang yang menyatakan, yang sudah pernah kita bahas di bab sebelumnya. Nah, ya, jadi ini kisah yang menunjukkan bahayanya orang munafik. Ya, orang munafik itu kalau nyari hukum malah kepada yang menyelisih Al-Quran, jelas itu. Padahal orang non-Islam pun malah tahu yang paling adil itu hukumnya Nabi Muhammad. Ini sangat jelas. Baik, kemudian dalil yang berikutnya. Wakila, dan dikatakan bahwa ayat tersebut turun fi rajulaini ikhtasama, pada dua orang yang berselisih. Faqala ahaduhuma, maka berkata salah seorang dari mereka, natarafa'u ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita angkat permasalahan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-akhar, lalu orang yang kedua yang lain mengatakan ila Ka'ab ibnil Ashraf. Oh jangan ke Nabi, tapi kepada Ka'ab bin Ashraf. Siapa Ka'ab bin Ashraf itu? Ka'ab bin Ashraf adalah seorang ulama dari tokoh kalangan Yahudi. Ya. Thumma tarafa'a ila Umar. Ya, kemudian akhirnya permasalahan tersebut diangkat, dibawa, diceritakan kepada Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fadzakara lahu ahaduhumal qissata, maka salah seorang dari keduanya ya menyebutkan kisahnya bahwa di antara mereka terjadi perselisihan. Lalu mereka minta hukum kepada Nabi. Ya. Lalu yang lain setelah dari Nabi pindah ke Ka'ab bin Ashraf. Ya. Lalu datanglah mereka ke Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ya. Kemudian Umar pun bertanya, moga-moga Pak. Kemudian Umar ibnul Khattab pun bertanya, akadzalika, apakah seperti itu? Apakah kalian tidak ridho dengan hukumnya Nabi? Apakah kamu tidak mau terima dengan apa yang telah ditetapkan Nabi? Ya. Maka orang itu menjawab, ya, na'am,
fadarabahu bisayfi faqatalahu. Maka akhirnya Umar pun ya memenggal kepala orang yang tidak ridho dengan hukumnya Nabi tadi, ya, dan Umar membunuhnya. Nah, ya. Dan dalam sebuah kisah yang panjang ya, sebenarnya kisah ini panjang begitu. Jadi intinya itu ada dua orang ya berselisih. Kemudian ya mereka datang kepada Nabi. Telah dihukumi oleh Nabi, hukumnya begini begitu. Tapi yang satu yang munafik ini malah nggak terima. Ayo kita datang ke Ka'ab bin Ashraf. Akhirnya datang ke situ. Ya. Setelah itu ya nggak terima lagi. Lalu datang ke Umar. Ya, lalu diceritakanlah kejadiannya. Tadi kami ada permasalahan, lalu kami minta hukum kepada Nabi. Ya, lalu Nabi memutuskan demikian, tapi tidak terima. Lalu pindah minta hukum kepada Ka'ab bin Ashraf, dukun Yahudi. Ya, lalu Umar mengatakan, ya, ketika dilapori begitu, iya benar kamu ngomong gitu tadi. Iya benar. Kamu tunggu situ, jangan pindah-pindah tempat. Umar masuk ke dalam rumahnya ngambil pedang. Keluar orang ini dipenggal. Subhanallah. Ya. Kemudian peristiwa ini dilaporkan ke Nabi bahwasanya Umar berbuat demikian. Ya, maka setelahnya justru Nabi SAW mengatakan antal Faruq. Engkaulah al Faruq wahai Umar. Engkaulah yang memisahkan antara al-haq dan batil. Ya, anta tufarriqu bainal haqqi wal batil. Engkaulah yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Ya, sebagian ulama menyebutkan ini bukan kemudian artinya Umar itu sewenang-wenang. Enek menungso langsung penggal del gitu bukan. Ya. Tetapi disebutkan oleh sebagian ulama ya bisa jadi saat itu memang ya syariat untuk untuk melarang kejadian seperti itu belum turun begitu. Nah, jadi kan di kisah yang lainnya Nabi kan pengen suatu ketika itu memerangi orang munafik tapi dilarang oleh Allah Ta'ala ya. Nah, dan saat itu bisa jadi ya, kejadian ini ada hikmahnya begitu ya. Semua yang turun ya dilakukan oleh para sahabat kan tentunya ya telah ditetapkan hikmahnya ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemudian Umar bin Khattab ya sembarangan membunuh orang, bukan ya, tetapi karena memang terjadi karena bisa jadi adalah syariat tentang pelarangan tersebut ya belum turun dan itu sangat mungkin. Nah, ya. Dan itulah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya ya tidak pernah ya atau tidak ada dalam sejarahnya Nabi Muhammad itu membunuh orang munafik sendiri dengan tangan beliau, itu nggak ada kan begitu. Nah, justru peristiwa pembunuhan orang munafik ini pernah dilakukan oleh Umar ibn Khattab begitu ya. Jadi ya kenapa? Karena memang sesungguhnya kan orang munafik itu menyimpan kebencian terhadap Islam di hatinya, tetapi mereka menampakkan keislaman. Nah, Umar ibn Khattab orang yang dikatakan Nabi juga setan pun lari darinya ya. Kalau ketemu di satu jalan ada Umar ibn Khattab, setan tuh pilih jalan yang lain ya. Ini orang munafik ya dibunuh dengan tangan Umar ya. Ini salah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait penanganan terhadap orang-orang munafik ya. Subhanallah. Taib. Kemudian kita lanjutkan pokok pembelajaran yang kita bisa ambil dari beberapa dalil tadi 4 ya yang ada di atas ya, tolong dihafalkan itu ya. Yang pertama, peringatan dari hukum jahiliyah. Allah mengingkari orang yang meninggalkan hukum Allah yang mengandung semua kebaikan dan keadilan dan mengambil hukum-hukum buatan manusia yang menyelisihi syariat Allah yang berdiri di atas kejahilan dan kezaliman, sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu berhukum dengannya dari kesesatan dan kebodohan. Ayat tersebut menunjukkan wajibnya berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, semua yang menyelisih hukum Allah, maka dia termasuk hukum jahiliyah. Dan disandarkan hukum tersebut kepada jahiliyah supaya orang lari meninggalkannya. Dan untuk menerangkan kejelekannya, karena hukum tersebut dibangun di atas kejahilan dan kesesatan. Ya. Jadi tolong kasih garis bawah tuh ya, hukum tersebut di atas kejahilan dan kesesatan. Jadi seluruh hukum, seluruh aturan yang tidak sesuai dengan syariat Allah dan Rasulullah itu namanya hukum jahiliyah ya. Dan hukum jahiliyah ini ketika diterapkan ya sudah kejahilan kan sumbernya, ya akhirnya kerusakan yang nampak ya. Ya seperti kita lihat ini ya di negara kita ya. Ya walaupun bukan kemudian 100% kita katakan
Indonesia itu kemudian negara kafir, bukan ya. Bukan seperti itu. Tapi kita lihat prakteknya, ketika hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan syariat Islam, apa yang terjadi? Orang nyuri cuma di penjara 3 bulan. Ya, keluar dari penjara tambah pinter nyuri meneh. Orang bunuh, waliyadzubillah ya, cuma di penjara 10 tahun. Akhirnya hampir tiap hari di negara kita ini kita dengar kisah pembunuhan, subhanallah. Tapi coba di sono di Arab Saudi, orang bunuh besok udah dicari polisi, kisos. Ya, kalau terbukti bunuh dengan sengaja, penggal ganti dia. Selesai, pembunuhan tidak terjadi berikutnya. Orang nyuri sampai hadnya potong tangan, adil. Ya, antum ninggal barang di Mekah atau di Madinah sono enggak hilang itu. Bahkan ninggal duit, ninggal dompet, ketinggalan dompet enggak hilang itu. Ya, tapi beda kalau ceritane nek ning Indonesia orang ninggal we hilang ya. Nah, Masya Allah, inilah yang terjadi ya, hukum jahiliyah, hukum yang menyelisih syariat Islam ketika diterapkan ya, itu yang menyebabkan kerusakan. Kemudian yang kedua, wajibnya mencintai dan mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah menerangkan bahwa seorang tidak menjadi mukmin yang sempurna imannya sampai kecintaannya, amalannya, dan berhukumnya, ya, mengambil hukum itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari perintah dan larangan, sehingga dia mencintai apa yang diperintahkan oleh Rasul dan dia benci apa yang dilarang oleh Rasul. Ini baru benar. Ya, kalau kita itu benci terhadap apa yang dilarang Rasul, ini benar kita. Kalau kita cinta terhadap apa yang menjadi perintah Rasul, ini cinta. Berarti benar keimanan kita. Ya, contoh, kita ini cinta kalau disuruh berbakti pada orang tua. Kenapa? Karena Al-Quran, Sunnah ngajarkan itu. Kita benci ngomong keras sama orang tua. Kenapa? Karena Nabi melarangnya. Jadi harus begitu. Ya, ini contoh sederhananya. Nah, ya, ini harus kita kerjakan. Jangan jadi ilmu saja, tapi harus diamalkan. Tapi kemudian yang ketiga, keinginan yang terpuji dan keinginan yang tercela. Ini lihat bedanya. Apabila keinginannya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu merupakan keinginan yang terpuji. Dan hal tersebut merupakan kesempurnaan iman. Jadi kalau kita ini memiliki keinginan kok benar, kok sesuai dengan syariat Islam, itu berarti keinginan kita terpuji. Kita ingin ngafalin Quran, kita ingin belajar, kita ingin suatu ketika dakwah, ya, mengajari pada nenek-nenek mungkin, ya, baca Quran dan sebagainya. Ini berarti keinginan yang baik, keinginan yang terpuji. Tapi sebaliknya, apabila keinginannya menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu merupakan keinginan yang tercela. Dan keinginan tersebut, ya, bisa sampai pada level ilah, ya, dinamakan ilah, ya, ketika memang keinginan itulah yang menjadi tujuannya. Ya, jadi dia mati-matian mencapai keinginan tersebut walaupun itu menyelisihi Allah dan Rasulullah. Makanya dikatakan ilah dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jathiyah ayat 23, Allah mengatakan, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sesembahannya. Kenapa? Karena hawa nafsunya sudah jelek, ingin kepada yang jelek-jelek, dia perturutkan terus, dia ikuti terus. Ya, akhirnya disebutkan oleh Allah kalau dia itu mempertuhankan hawa nafsunya. Dia lalai, dia lupakan Allah dan Rasulnya. Waliyadzubillah. Contoh, ya, contoh banyak sekali ini, ya. Contoh banyak sekali orang yang, nah, ya tadi dalam hal ini kan berhukum kepada selain hukum Allah. Dia rela untuk menggadaikan syariat Islam demi mencari keadilan, ya, berdasarkan hukum jahiliyah, ya. Dan banyak sekali, ya, contoh-contoh orang yang berhawa nafsu jelek lalu diperturutkan. Kalau benar-benar dia perturutkan keinginan jeleknya itu, maka dia dikatakan, dia sebut oleh Allah, dia itu mempertuhankan hawa nafsunya. Tapi kemudian yang keempat, pelajaran keempat, ya, kebencian orang munafik terhadap hukum Allah. Lihat, dulu terjadi permusuhan antara seorang munafik dan seorang Yahudi.
orang Yahudi tersebut menginginkan keadilan dan mendapatkan haknya, maka dia minta untuk diangkat permasalahannya kepada Nabi SAW karena dia mengetahui kesempurnaan keadilan Nabi dalam menetapkan hukum dan bersihnya Nabi dari suap menyuap. Meskipun orang Yahudi tersebut ya seperti orang Yahudi yang lainnya, mereka merupakan orang yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi dan para pengikutnya dari kaum muslimin. Lihat, Yahudi walaupun mereka keras permusuhannya terhadap kaum muslimin, mereka tahu kalau Islam itu agama yang benar, Nabi itu Nabi yang benar. Mereka paham. Adapun orang munafik, lihat ya, dia ingin mengangkat permasalahan tersebut pada orang Yahudi. Kenapa? Karena adanya kecondongan untuk memberikan suap, karena dia mengetahui bahwa orang-orang Yahudi bersikap curang dan mau menerima suap. Orang munafik tersebut menampakkan dirinya termasuk kaum muslimin, tapi dia tidak mau mengangkat permasalahan kepada Nabi, padahal dia mengaku iman kepada Nabi. Masya Allah. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mau berhukum kepada Alkitab dan Sunnah, maka dia termasuk golongan orang munafik. Masya Allah. Sungguh Allah telah memperingatkan dari mereka dan membongkar rahasia mereka dalam banyak ayat Al-Quran. Allah juga telah memerintahkan untuk memerangi mereka karena besarnya kejelekan terhadap kaum muslimin. Kemudian orang Yahudi dan munafik tersebut bersepakat untuk berhukum pada seorang dukun dari suku Juhainah dan merupakan togut yang orang-orang berhukum kepadanya sebagaimana yang terjadi pada suku Arab pada zaman jahiliyah itu. Maka turunlah ayat surat An-Nisa ayat 60, alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila tauhid wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Sudah pernah kita bahas ayatnya. Nah, maka setiap orang yang menyatakan beriman tapi berhukum kepada selain syariat Allah, maka dia adalah seorang yang dusta imannya. Taib, maka hati-hati kita jangan sampai memiliki perasaan seperti ini, memiliki penyimpangan waliyadzubillah seperti orang-orang munafik yang tidak mau menerima hukum Allah dan hukum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kafirnya orang yang berpaling dari syariat Allah dan berhukum kepada selainnya dalam keadaan mengerti dan tidak terpaksa. Jadi orang kalau sudah tahu syariat Islam yang benar, dia mengerti itu yang paling benar, tapi dia nggak mau, dia malah berpaling kepada hukum yang lain. Hati-hati ini, bisa sampai kafir. Pendapat lain tentang sebab turunnya ayat tersebut yaitu sungguh ada dua orang yang berselisih. Berkata salah satunya kita angkat permasalahan pada Nabi, dan yang satunya berkata kita angkat pada Ka'ab bin Ashraf. Kemudian keduanya mengangkat permasalahan pada Umar, maka Umar pun mencari kepastian tentang keduanya, kemudian membunuh orang yang tidak ridho dengan hukum Rasul tadi. Hal ini merupakan dalil tentang kafirnya orang yang berhukum kepada selain syariat Allah dalam keadaan tidak terpaksa. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk tidak menjadikan selain Allah sebagai hakim, dan mengembalikan apa yang diperselisihkan oleh manusia hanya kepada Allah dan Rasulullah. Hal itu sebagai pelaksanaan dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Jika ada perselisihan di antara kalian, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah yang terbaik dan lebih utama akibatnya bagimu. Naam Itu yang lebih baik, lebih utama, dan hasil akhirnya juga akan lebih baik. Nah, maka di sini tadi kisah bahwasanya Umar bin Khattab sampai membunuh orang yang tidak mau berhukum kepada hukum Allah. Kenapa? Tadi karena ada pendapat yang mengatakan bahwa saat itu belum ada larangan secara khusus. Dan pendapat yang kedua ini dia. Pendapat yang kedua, memang orang tersebut dihukumi kafir, murtad, karena dia dalam keadaan tahu hukum yang terbaik adalah hukum Islam, tetapi malah dia nekat untuk berhukum kepada Ka'ab ibnul Ashraf. Akhirnya Umar ibn Khattab membunuh orang tersebut, dan setelahnya beliau justru digelari oleh Rasul sendiri sebagai Al-Faruq. Yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Taib, ini sangat penting sekali memang permasalahan akidah kita ini Kita ini wajib berhukum kepada
syariat Islam, kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tidak boleh bagi kita dalam hati kita, dalam permasalahan hukum syar'i, untuk memiliki kecondongan kepada selain Islam. Sangat berbahaya itu ya. Ya, saya agak sedikit tambahkan ya, karena memang hukum itu kan ada dua. Hukum Allah itu kan ada dua secara umum. Hukum kauni dan hukum syar'i. Kalau hukum kauni itu masuk bab rububiyah dalam pembahasan tauhidnya kan. Semua orang pasti tunduk tuh. Suruh mati oleh Allah ya mati. Suruh sakit ya mesti sakit. Suruh kaya ya kaya. Suruh miskin ya mesti miskin. Ya kan? Itu hukum kauni. Pasti semua orang tunduk. Ini rububiyah pembahasannya. Nah, yang sedang kita bahas ini hukum syar'i. Ini tauhid uluhiyah pembahasannya. Ya. Kita diwajibkan oleh Allah menerima seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam seluruh sendi kehidupan kita. Ya. Dari mulai urusan masuk kamar mandi sampai urusan bernegara, itu semua ada hukumnya, dan kita wajib mencondongkan hati kita ini kepada syariat Islam. Sementara ini kita masih belum matang mungkin ya. Jadi kita perlu belajar terus menerus, dan saya berdoa ya suatu saat nanti di antara antum ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ya kesempatan untuk bisa mempelajari hukum Allah Subhanahu wa taala dengan lebih rinci lagi. Ya. Mungkin saja di Arab Saudi sana ya, bisa belajar di sana atau di negara yang memang kiblatnya syariat Islam dan menerapkannya, sehingga suatu saat menjadi sumbangsih yang besar ya bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini, agar Indonesia itu ya tidak hanya gemah ripah loh jinawi luarnya seperti sawah yang antum lihat di belakang saya ini, tetapi kualitas keimanan, sumber daya manusianya, kualitas keimanan manusianya ya itu benar, sehingga orang-orang Indonesia juga berhak ya untuk mentauhidkan, untuk orang-orang Indonesia juga sadar untuk mentauhidkan Allah, dan akhirnya orang-orang Indonesia yang sekitaran antum ya, antum bisa ajak untuk masuk surga bersama-sama ya. Nah, demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.